Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Della Anggraini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen kurikulum dan pembelajaran. Ayo simak video ini. Manajemen kurikulum dan pembelajaran adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum untuk memastikan pendidikan yang relevan, adaptif, dan berkualitas, yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional serta memenuhi kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Ada beberapa konsep dasar manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta metode pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua, manajemen merupakan upaya mengurus, mengatur, dan mengelola segala sesuatu untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif, termasuk pengelolaan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana. Dan yang ketiga, pembelajaran merupakan kegiatan interaksi antara guru dan siswa yang perlu dikelola agar mencapai tujuan yang diinginkan. Komponen utama manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama, guru, tenaga pendidik yang berperan dalam menyampaikan materi dan membimbing siswa. Yang kedua, siswa, peserta didik dengan beragam potensi, minat, dan bakat yang menjadi fokus dalam kurikulum. Yang ketiga, bahan ajar, materi pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Yang keempat, strategi pembelajaran, metode atau pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran secara efektif. Yang kelima, kurikulum, kerangka dasar yang menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Dan yang keenam, sarana dan prasarana, yaitu fasilitas. Ada 3 proses dan tahapan manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, pelaksanaan, dan yang ketiga, penilaian atau evaluasi. Untuk perencanaan itu, merumuskan dan menetapkan tujuan serta strategi tindakan untuk mengelola kurikulum dan pembelajaran. Pelaksanaan, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dan untuk penilaian atau evaluasi, melakukan evaluasi secara terus-menerus untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan meningkatkan kualitas sistem pembelajaran. Prinsip-prinsip manajemen kurikulum. Yang pertama, berorientasi visi, misi, dan tujuan pendidikan, yaitu mengarahkan operasional kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang kedua, produktif, yaitu berorientasi pada hasil maksimal dari implementasi kurikulum. Yang ketiga, demokratis, yaitu memenuhi kepentingan dan kebutuhan seluruh peserta didik tanpa diskriminasi. Dan yang keempat, kooperatif, yaitu membangun kerjasama dalam menjalankan tugas untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Dan yang kelima, adaptif, yaitu kurikulum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Dari materi yang dijelaskan tadi, dapat kita simpulkan, manajemen kurikulum dan pembelajaran merupakan proses penting yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk memastikan pembelajaran berjalan sesuai tujuan pendidikan. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan interaksi guru dan siswa agar pembelajaran menjadi terstruktur, efektif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Prinsip seperti adaptif, kooperatif, demokratis, dan produktif menjadi landasan agar kurikulum dapat memenuhi kebutuhan peserta didik dan mencapai tujuan pendidikan nasional. Seperti biasa ya teman-teman, setelah penjelasan materi, pasti ada soal latihan yang bisa kalian jawab di kolom komentar. Itulah penjelasan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan kalian bisa mengerti ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.